Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kusayangi, syukur alhamdulillah kita hari ini bisa berjumpa di pertemuan pertama pada pembelajaran akidah akhlak. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan sehingga bisa tetap semangat belajar meskipun hanya melalui daring atau secara online. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, pada pembelajaran hari ini Bu Lina akan membahas tentang materi akidah akhlak bab 1, yaitu tentang kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan arti kalimat thayyibah istighfar dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah istighfar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui dan menyebutkan manfaat mengucapkan kalimat thayyibah istighfar. Sedang yang keempat adalah peserta didik dapat menulis dan melafalkan kalimat thayyibah istighfar. Sekarang pengertian kalimat thayyibah. Apa pengertian kalimat thayyibah secara bahasa dan dalam Islam? Secara bahasa, pengertian kalimat thayyibah adalah perkataan yang baik. Sedangkan dalam Islam, kalimat thayyibah adalah setiap ucapan yang mengandung kebenaran dan kebajikan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 24-25 dikatakan bahwa kalimat thayyibah bagaikan pohon yang baik yang akarnya kokoh menghunjam ke dalam bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Apa artinya? Hal ini mengandung arti bahwa kalimat yang baik adalah kalimat yang terpatri di dalam hati sehingga membuat keyakinan dan keimanan menjadi lebih teguh dan tentram. Ucapan yang baik sangat dipengaruhi oleh pribadi dan keimanan kita. Jika hati baik, maka yang keluar dari lisan kita dan tindak tanduk kita adalah sesuatu yang baik pula. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya adalah kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim. Bagaimana bunyi lafal istighfar? Bagaimana tulisannya yang benar menurut tulisan Arab? Kalian bisa lihat di buku masing-masing ya anak-anak. Nah, bunyi lafal istighfar adalah astaghfirullahaladzim. Apa artinya? Artinya adalah aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Sekarang kita mempelajari kapan waktu yang tepat membaca istighfar. Yang pertama, ketika kita melakukan dosa atau kesalahan. Jika kita melakukan dosa, sebaiknya segera beristighfar. Yang kedua adalah melihat kemaksiatan. Ketika kita melihat kemaksiatan, segeralah juga membaca istighfar. Apa tujuannya? Tujuannya agar kita terhindar dan diampuni dari perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga, waktu yang tepat membaca istighfar adalah pada saat berzikir sesudah sholat. Tentunya kalian sudah sholat berzikir dulu kan? Nah, biasanya pada saat berzikir yang pertama kita baca adalah bacaan istighfar. Mengapa? Hal tersebut bertujuan apabila dalam sholat kita belum sempurna, kita berharap akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang memohon ampun kepada Allah dengan istighfar. Kita sebagai manusia tentunya tidak lepas dari segala kesalahan dan dosa. Karena Allah Maha Pengampun, maka Allah memberikan bagaimana cara mohon ampun kepada Allah. Nah, ini bagaimana caranya anak-anak? Karena dosa manusia itu ada dua macam, yaitu yang pertama kepada Allah dan yang kedua kepada manusia. Maka cara bertobatnya, jika berhubungan dengan Allah, maka yang pertama memohon ampun dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim. Yang kedua, berjanji tidak mengulangi lagi dosa yang telah diperbuat.
Sedangkan cara bertobat jika berdosa kepada sesama manusia adalah yang pertama, setelah menyadari kesalahannya harus segera mengucapkan istighfar dan memohon ampun kepada Allah. Karena kepada sesama manusia tentunya kita harus segera meminta maaf kepada yang dirugikan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jadi kita dalam bertobat harus dengan sungguh-sungguh, tidak dengan main-main, yang biasanya disebut dengan taubat nasuha. Sekarang bagaimana cara membiasakan mengucap istighfar? Yang salah satu sifat Allah adalah Al-Ghafar, yaitu Maha Pengampun. Untuk itu manusia dibekali Allah untuk meneladani sifatnya sesuai dengan kemampuannya sebagai seorang manusia. Bagaimana cara meneladani sifat Allah Al-Ghafar? Yang pertama, membiasakan dan perbanyak istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mengucapkan istighfar setelah melakukan dosa harus diiringi dengan penyesalan dan berjanji tidak mengulangi lagi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari membaca istighfar dan bertobat sebanyak lebih dari 70 kali. Padahal beliau telah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sebagai manusia tentunya lebih banyak sering melakukan kesalahan. Jadi kita harusnya juga sesering mungkin untuk membaca istighfar. Yang kedua, cara membiasakan mengucap istighfar adalah dengan memiliki sifat pemaaf. Jadi jika ada orang bersalah kepada kita, hendaknya cepat memaafkannya. Kenapa? Karena sifat pemaaf ini merupakan perbuatan yang mulia dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah seorang yang pemaaf dan penyabar, bahkan kepada musuh-musuhnya. Bacaan istighfar diucapkan pada saat-saat tertentu sesuai dengan situasi yang dialami seseorang. Kapan saja itu? Ya, yang pertama adalah ketika melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika kita lupa mengerjakan sholat, tidak berpuasa, atau mungkin lupa belum membayar zakat dan sebagainya. Yang kedua, pada saat melakukan kesalahan atau kekeliruan. Apa contohnya? Contohnya lupa mengerjakan tugas, membentak orang tua, tidak menghormati guru, marah pada teman, berkata kotor, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pada saat berdoa dan berzikir. Bacaan istighfar bisa digunakan untuk berzikir sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak kurang dari 70 kali setiap hari. Sekarang manfaat mengucap kalimat istighfar. Bacaan istighfar memiliki banyak manfaat, yang salah satunya adalah sebagai sarana menyucikan diri. Adapun keutamaan orang yang baca istighfar adalah yang pertama, Allah akan lebih mudah untuk mengabulkan doa kita. Yang kedua, Allah akan beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sedangkan yang ketiga adalah dosa-dosa kecil dapat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperoleh pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran hari ini tentang kalimat thayyibah istighfar. Semoga anak-anakku paham dengan apa yang telah Bu Lina terangkan. Dan jangan lupa membaca buku Akidah Akhlak kalian agar lebih bisa memahami isi materi yang telah disampaikan. Sekian pembelajaran tentang bacaan istighfar pada hari ini. Semoga kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat ya anak-anakku.
Semoga kita bisa segera dipertemukan pada pembelajaran langsung di madrasah. Saya akhiri, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.